Supporter Man City ini dihukum 4 tahun gak boleh ke stadion. Para supporter Manchester City masuk ke lapangan dan beberapa menyerang para pemain Aston Villa di laga terakhir Liga Inggris. 1 orang telah diadili. Manchester City mengunci titel juara Liga Inggris dengan penuh drama pada musim lalu. The Citizens comeback menang 3-2 atas Aston Villa di laga terakhir Minggu 22 Mei 2022 pada pertandingan yang digelar di Etihad Stadium. Dilansir dari Mirror, para supporter Manchester City tidak hanya bersorak merayakan timnya juara, mereka juga menyerang para pemain Aston Villa. Para pemain Villa dicaci dan kipernya Robin Olsen diserang. Banyak pihak yang geram dan pihak Liga Inggris dibantu kepolisian sampai turun tangan. Kini sudah ada 1 supporter yang ditangkap dan diadili. Dia adalah Paul Colbridge, berusia 37 tahun. Dirinya kedapatan masuk ke lapangan usai gol penentu Ilkay Gundogan. Tak hanya itu, Paul juga mengejek kiper Villa yang akhirnya ditangkap oleh tim keamanan stadion. Paul Colbridge dihukum 4 tahun tidak boleh datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Dirinya juga harus bayar denda sebesar 795 pounds atau setara 14,4 juta rupiah. Pihak kepolisian Manchester kini terus memburu para supporter Manchester City yang invasi ke lapangan di laga pamungkas Liga Inggris tersebut. Perkecil rumor, Nathan Ake masih ingin perkuat Man City. Bek Manchester City Nathan Ake telah mengungkapkan bahwa dia tidak berniat meninggalkan klub di jendela transfer musim panas ini. Masa depan Nathan Ake, pemain berusia 27 tahun itu baru-baru ini dipertanyakan. Dengan satu laporan mengklaim bahwa dia telah diberitahu oleh The Citizens bahwa dia bebas untuk meninggalkan klub. Bos Newcastle United Eddie Howe yang mengelola Nathan Ake selama waktunya di Bournemouth diyakini tertarik untuk bersatu kembali dengan pemain Belanda dengan nilai 50 juta pound sterling musim panas ini. Namun Nathan Ake berniat untuk tetap bersama juara Liga Inggris dan berharap dia bisa terus berkembang di bawah asuhan manajer Pep Guardiola. Berbicara kepada outlet berita Belanda NOS, Nathan Ake mengatakan, musim lalu 2020-2021 sangat tidak bahagia karena cedera. Saya tidak terlalu menghitung tahun itu. Musim ini 2021-2022 saya benar-benar 100% hadir dan saya bermain. Anda melihat peningkatan dalam diri Anda. Bagaimana Anda bermain? Saya merasa baik. Saya akan memasuki musim baru dengan niat itu bermain untuk Man City. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk bermain lebih banyak lagi. Mauricio Pochettino akui iri pada Pep Guardiola di Man City. Manajer Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino mengakui bahwa dirinya iri dengan apa yang didapatkan oleh Pep Guardiola di Manchester City. Pochettino menilai Guardiola diberikan kesempatan yang sangat cukup untuk membangun tim meski sudah 6 tahun belum memenangkan Liga Champions. Pada musim panas tahun lalu, Paris Saint-Germain mendatangkan 5 pemain top sekaligus. PSG yang awalnya menjadi salah satu kandidat terkuat, mereka hanya mampu melaju hingga babak 16 besar saja. Hal itu lantas membuat Mauricio Pochettino mendapatkan kritikan yang sangat tajam. Bahkan usai membantu Les Parisiens memenangkan Ligue 1 musim 2021-2022, masa depan Pochettino tetap saja dipertanyakan. Belakangan Pochettino mengakui iri dengan apa yang didapatkan oleh Pep Guardiola di Manchester City. Anda harus memberi nilai pada kejuaraan dan piala di Paris. Liga Champions adalah kompetisi yang memiliki sedikit pertandingan. Ada hal-hal yang saya tidak mengerti. Badai dimulai setelah kami tersingkir dari Madrid. Kami memenangkan Liga, sama yang dilakukan pelatih lain seperti Laurent Blanc atau Carlo Ancelotti. Saya suka City karena mereka memberikan Guardiola kesempatan untuk membangun. Mereka memberinya waktu. Di PSG Anda juga membutuhkan itu. Dengan memberikan ketenangan pada proyek ini, kami akan hampir memenangkan Liga Champions. Chelsea ramaikan perburuan Gabriel Jesus. Arsenal makin pusing.
Arsenal kembali mendapatkan pesaing dalam perebutan tanda tangan penyerang Manchester City, Gabriel Jesus. Setelah Real Madrid, kini Chelsea juga dikabarkan tertarik terhadap pemain asal Brasil tersebut. Lukaku dikabarkan sedang mengupayakan segala cara agar Chelsea mau menerima proposal peminjaman Inter Milan. Jika jadi pindah di musim panas ini, maka satu slot di lini depan The Blues bakal tersedia buat Jesus. Siapapun klubnya, Gabriel Jesus telah menetapkan tujuan meninggalkan Manchester City. Ia tidak memiliki ruang lagi setelah The Citizens berhasil merekrut dua penyerang muda, Erling Haaland dan Julian Alvarez. Kontrak Jesus sendiri hanya tersisa 12 bulan lagi. Seharusnya situasi ini cukup untuk membuat Manchester City terdesak. Tetapi tim asuhan Josep Guardiola itu tetap enggan mengotak-atik harga 45 juta pounds yang dipasang buat sang striker. Arsenal boleh senang karena Gabriel Jesus punya hubungan yang baik dengan sang pelatih Mikel Arteta. Seperti diketahui, keduanya pernah bekerja sama ketika Arteta masih bertugas sebagai asisten Guardiola di Etihad Stadium. Namun Chelsea juga punya satu keuntungan yang bisa menarik perhatian Jesus, yakni Liga Champions. Mereka telah dipastikan sebagai satu dari 4 wakil Inggris yang berhak mengikuti kompetisi bergengsi tersebut musim depan.